Welcome to Jejakpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Jejakpedia semua? Alhamdulillah, kita kembali dalam program Bincang Santai bersama Jakpedia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah bersemai kita yaitu Bapak Dr. Kandidat Muhammad Faisal Mukhtar LCMSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah, beliau juga merupakan senior dalam dunia perbankan dan ekonomi syariah. Saat ini beliau menjabat sebagai Syariah Bankers at Maybank, kemudian Syariah Advisor at Reliance Sinarmas Insurance. Pada kesempatan kali ini, beliau sedang berkunjung ke Kairo mungkin dengan keluarganya, dan alhamdulillah ada kesempatan untuk kita sharing bersama. Mungkin bisa disapa dulu Pak, rekan-rekan. Oke, terima kasih untuk welcome dan kita bisa berjumpa sini di Jejakpedia. Ya. Satu platform yang saya kira sangat bermanfaat untuk menyebarkan berbagai macam informasi dan juga hal-hal tentu yang sangat berguna untuk kita semua. Kreatif, kreatif ya. Pak. Dan saya appreciate lah teman-teman adik-adik di KMA ini di Mesir sudah punya satu kemajuan yang tatawurat jadi syariah wa kabir. Alhamdulillah. Kemudian ini Pak, mungkin kita hari ini akan berbincang tentang dunia perbankan dan seputar ekonomi syariah. Jadi sebagaimana kita ketahui Bapak S1-nya di sini Pak. Kemudian S2-nya di UI Jogja dan S3-nya juga di situ. Kemudian sebagaimana kita ketahui juga Bapak berkecimpung ataupun bekerja begitu di dunia perbankan. Bagaimana kisahnya Pak? Kok bisa misalnya kalau Kairo pendakwah atau ini sebagai praktisi langsung? Gimana Pak kisah? Alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah sekali lagi bahwa ternyata ketika kita jalani kehidupan ini gak ada yang tahu ke depan kita mau jadi apa. Ya pun ketika selesai di Al Azhar sini saya sempat ambil di tamhidi di usul fiqih. Kemudian muncul saya ataupun keinginan saya berubah untuk masuk di keuangan syariah. Jadi saya sempat dulu belajar tentang perbankan syariah dan juga keuangan syariah dengan almarhum barangkali ya Profesor Dr. Husin Syahata. Kemudian kita ikuti beberapa kali training di sini tentang sejarah ekonomi Islam, perbankan syariah seperti apa pada tahun 1997 oleh teman-teman waktu itu ikatan dari MAPK di Banda. Di Kairo. Oh, di alumni Kairo. Di sini. Ya, alumni yang mengadakan. Jadi tahun 2000 singkat saya pulang ke Indonesia, ke Aceh. Kemudian saya waktu itu karena kondisi kita tahu ya di Aceh kurang nyaman, kurang sedang konflik ya. Ya ketika tahun itu pas tahun 2000 masih konflik begitu. Saya berpikir untuk menempuh pendidikan lagi gitu ya. Pertama saya ingin ke Malaysia tapi ternyata arahnya adalah ke Jakarta. Ke Jakarta gitu. Jadi ketika itu saya sudah di sana bekerja, sebuah lembaga yang berkecimpung di pendidikan sebenarnya. Kemudian saya ke Jogja, ditempatkan di Jogja untuk mengajar di sana. Dan ketika saya sedang mengambil S2 tahun pasca sarjana di sana, itu tiba-tiba almarhumah kakak saya meninggal di tsunami kemarin itu. Menghubungi, mengatakan bahwa Bang Muhammad akan buka di Banda Aceh. Kerja di bank aja. Saya bilang no. Saya bilang enggak. Saya mau kerja sebagai dosen. Ya. Karena kebanyakan alumni di sini jadi dosen, jadi pendakwah dosen, gitu ya. Kata almarhumah kakak saya enggak apa-apa, coba aja. Saya bilang sebagai apa? Sebagai pengelola bank. Pengelola bank sebagai apa? Officer sebagai apa? Ya nanti bisa jadi officer di karena kakak saya almarhumah juga bankers. Jadi kita banyak keluarga bankers. Abang saya juga bankers di Jakarta gitu. Oke, saya coba. Ternyata ketika saya kirim CV ditanggapi oleh regional manager Bank Muamalat ketika itu di Medan. Karena mereka akan buka di Banda Aceh. Saya dites, alhamdulillah lulus gitu ya, lulus tes baik secara lisan maupun tulisan, tes tulis semuanya. Dan ada keuntungan kita dari teman-teman dari Al Azhar karena kita alhamdulillah sudah menghafal Al-Qur'an, gitu kan?
Jadi nilai plus lah Nilai begitu plus. boleh. Jadi waktu itu di Bank Muamalat ada dua hal yang sangat penting. Pertama adalah tidak merokok. Yang kedua bisa baca Quran. Ya. Kemudian itu yang paling penting. Yang lain soal ilmu pengetahuan bisa dipelajari. Bisa Tapi dipelajari. yang namanya karakter itu tentu sudah melekat pada seseorang. Benar. Dari situ kemudian saya tidak lama di Bank Muamalat di kantor regional office di Medan. Saya di hire untuk masuk di kantor pusat Bank Muamalat di bagian investor relation waktu itu. Jadi saya berhubungan dengan pemegang-pemegang saham Bank Muamalat yang berasal dari Timur Tengah, IDB, kemudian juga Bubian Bank, Kuwait, bank-bank yang di Timur Tengah. Termasuk juga ada SETCO namanya Saudi Economic Development Company, dan banyak lagi perbankan lain, termasuk TFH, Kuwait Finance House, kita juga sering ke sana. Jadi banyak aktivitas saya waktu itu berhubungan dengan Timur Tengah untuk relasi perbankan. Itu awalnya. Kemudian melihat bahwa ada perbankan juga yang kita, saya orangnya juga suka istilahnya belajar, improve gitu ya. Saya lihat juga ada perusahaan lain yang cepat the fastest growth. Waktu itu ada bank the fastest Islamic bank growth tahun 2008 sehingga saya juga sempat ke perbankan lain selain Bank Muamalat gitu. Kemudian sampai kemudian saya di-hire oleh sebuah perusahaan di Malaysia namanya Syarikat Takaful Malaysia, dan alhamdulillah mendapatkan suatu peran ataupun posisi yang cukup baik gitu ya. Berarti Bapak pernah di Malaysia juga? Pernah di Malaysia sekitar 3 tahun. Saya di Syarikat Takaful Malaysia di head office di situ. Saya melihat bahwa ada satu hal yang sangat positif di sana, di mana concern daripada pemerintah dan juga lembaga-lembaga yang membawahi keuangan syariah itu sangat aktif dalam melakukan kajian. Workshop sangat sering ya. Mungkin seingat saya 2 minggu sekali ada workshop. Baik perbankan, asuransi ataupun pasar modal itu sering sekali ada workshop. Dan pun kalau kita ketahui dunia perbankan ekonomi syariah lebih berkembang di sana kalau nggak salah. Karena waktu itu ada namanya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Baik insentif ataupun kemudahan diberikan oleh pemerintah. Contohnya misalnya tentang bahwa orang-orang yang berkompeten di negara manapun dia boleh memberikan kontribusinya kepada negara Malaysia. Kemudian mereka punya istilah jemput bola. Jadi di mana ada surplus keuangan ataupun likuiditas yang bagus Timur Tengah ketika itu, harga minyak sedang melambung tinggi, likuiditas cukup baik, jadi mereka itu menjemput bola ke Timur Tengah ataupun di negara Teluk dan juga Saudi Arabia di sini untuk mereka bisa invest di Malaysia. Tentu pihak yang surplus dengan likuiditas, mereka perlu mencari aliran di mana uang itu bisa diberdayakan atau di-develop gitu. Jadi Malaysia punya kebijakan itu yang terus mereka menjemput bola sampai sekarang. Juga mereka punya aturan-aturan yang memberikan keleluasaan dulu ataupun kemudahan bagi praktek perbankan syariah untuk dikembangkan, baru kemudian diatur pelan-pelan supaya lebih baik. Sampai juga di sana juga banyak lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga training yang memang punya kapasitas level internasional yang cukup baik dalam memberikan keilmuan pendidikan praktis di Malaysia. Kita tahu di sana ada IUM ya. Itu tentu dengan bahasa Inggrisnya tentu jendela ilmu itu kan dengan bahasa. Jadi bahasa itu cepat nggak perlu translation cepat lagi berkembang, kan? Cepat berkembang. Kemudian juga ada di sana ada INSEF, itu lebih praktis untuk orang yang jadi praktisi itu masuk ke INSEF, karena situ banyak praktisi yang memberikan kontribusinya ataupun mengajar di INSEF itu sendiri. Di Indonesia juga ada, tapi mungkin ada sedikit hal-hal yang punya sisi perbedaan. Sampai sekarang saya di MyBank di head office di Jakarta sebagai head untuk share advisory and assurance, dan juga mengajar di beberapa tempat untuk ilmu itu jangan hilang keberkahannya katanya. Karena ilmu itu dengan mengajar. Ya, dengan mengajar kita bisa mempertahankan, jangan sampai hilang kalau bukan menambah gitu ya. Ya. Oke Pak, sebagaimana kita ketahui juga bahwa di Indonesia itu ada beberapa jenis bank. Mungkin secara umum ada konvensional sama bank syariah. Nah, apa sebenarnya definisi ataupun pengertian yang mudah dipahami Pak bagi masyarakat awam, mungkin pengertian perbankan syariah dan bagaimana penerapan saat ini, apakah sudah sesuai dengan rule syariah tersebut atau masih jauh? Oke.
Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan, gitu ya. Jadi perbankan itu sebelumnya juga ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 juga ada, ataupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang definisi perbankan. Jadi bank itu secara umum dibagi kepada bank umum konvensional dan bank umum syariah. Dan bank umum syariah juga ada unit usaha syariahnya gitu. Ada bercabang-cabang lagi nanti. Ya, di bawahnya ada yang Windows, ada yang full pledge Islamic Bank gitu ya. Jadi kalau kita mudah sampaikan kepada audiens kita atau teman-teman kita, itu bank syariah bisa dibilang bahwa banking with ethic. Which ethic? Etik, ada etiknya. Etikanya di mana gitu? Etikanya ketika kita sama-sama kita sedang bisa berada di posisi yang bagus, kita sama-sama berbagi keuntungan. Tapi ketika kita berada dalam kondisi yang kurang baik, kita perlu lebih transparan dan juga perlu lebih memberikan informasi yang valid gitu ya. Karena informasi yang valid itu yang diperlukan sebenarnya dalam kita berbisnis dengan siapapun. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Rendah ataupun berat sama dipikul, tinggal sama dinding gitu ya. Gitu. Itu konsepnya seperti itu. Namun dalam perjalanannya kita bisa melihat bahwa market share perbankan syariah Indonesia itu masih sekitar 7%. 7%. Masih 7%. Padahal perjalanannya sudah lebih daripada 30 tahun. Kalau Bank Muamalat beroperasional tahun 1992 berarti sudah 32 tahun perjalanan perbankan syariah. Market share-nya masih 7%. Dari sisi yang progresif kita bisa melihat bahwa barangkali ataupun optimistik bahwa ini masih besar market share yang kita bisa perluas perbankan syariah. Artinya market kita sangat luas. Tapi dari sisi perjalanan kita lihat perjalanannya masih agak lambat. Pecahnya, istilahnya pecah telurnya itu ketika Bank Aceh itu konversi ya. Dia bukan spin-off, dia konversi. Artinya bank daerah. Artinya ada waktu itu sekitar 28 triliun barangkali aset yang dikonvert dari konven ke syariah. Nah, itu menembus angka 5%. Nah, itu pecah telur 5% saya ketika Bank Aceh itu menjadi dia convert ke Islamic Bank. Nah, kemudian ada Bank NTB selanjutnya dan lain-lain. Jadi kita melihat bahwa perjalanannya perlu di speed up. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita melihat bahwa perbankan syariah sekarang itu sudah dapat memberikan produk dan layanan yang cukup baik. Jadi istilahnya bisnya sudah ada, tinggal sekarang penumpangnya nih. Penumpangnya belum banyak yang masuk ke dalam bis tersebut. Gitu. Dari mana? Kita perlu sekali namanya kolaborasi dan juga political will daripada pemerintah sebenarnya. Untuk mendapatkan dana-dananya lebih banyak di perbankan syariah dan memberikan ruang dan juga peluang bagi bank syariah untuk bisa lebih berkembang lebih baik gitu. Itu yang dilakukan oleh di Malaysia. Contohnya seperti MyBank. MyBank Islamic di Malaysia itu dia punya market share untuk Bank MyBank itu sendiri itu di sisi asetnya itu sekitar 70%. Nanti pembiayaan kalau di sana ada MyBank Conven, ada MyBank Syariah diperbandingkan antara aset pembiayaan konven dengan syariah, itu aset pembiayaan syariahnya sudah mencapai 70 ataupun 75% daripada total aset MyBank. Artinya sudah sangat besar ya. Sangat besar dibandingkan Indonesia pastinya. Dibandingkan dengan MyBank itu sendiri kalau di MyBank. MyBank. Ya. Di Indonesia juga demikian. Kita sudah bertumbuh di MyBank itu bertumbuh sekarang aset konven kita katakanlah itu 180 triliun, maka 28%-nya itu aset syariah. Syariah kita punya namanya Syariah First. Nah, itu yang barangkali pemerintah juga di sisi yang makro perlu memberikan peluang bagi bank-bank syariah ini secara regulasi ya, secara willingness, secara political will untuk bagaimana bank syariah bisa lebih besar. Kenapa? Karena bank syariah yang pertama sudah menunjukkan ketahanannya terhadap krisis tahun 1998. Waktu itu hanya ada satu bank syariah, Bank Muamalat, dan Bank Muamalat adalah bank yang tidak berutang kepada negara. Jadi tidak membebani negara. Tidak satu rupiah pun bank syariah membebani negara. Tidak menggunakan dana BLBI, bantuan langsung bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jadi the only one syariah bank itu pun tidak membebani negara.
di mana waktu itu bank-bank konvensional itu menggunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia Untuk mengembangkan lagi. untuk bisa hidup lagi, itu triliunan, bahkan ratusan triliun. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa syariah itu punya ketahanan dan bisa punya pondasi yang kuat untuk sebuah ekonomi sebuah bangsa. Kemudian Pak, ada yang mengatakan lagi mungkin syubhat nih di masyarakat, ataupun saya juga nggak perlu terlalu mendalami. Bank konvensional dengan bank syariah itu sama aja, cuma penggunaan istilah yang berbeda. Apakah ini benar atau? Orang bilang tak kenal maka tak Ya, sayang. itulah makanya kita langsung tanya sama praktisinya nih. Tak kenal maka tak sayang. Jadi di Indonesia ini kita sudah ada namanya Dewan Syariah Nasional. DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu berdiri sekitar tahun 2000 gitu ya. Dan sekarang sudah ada sekitar 154 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, mencakup pada industri perbankan maupun non perbankan. Perbankan dan non perbankan termasuk asuransi, pasar modal di situ dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat bahwa kita punya banyak literatur ya, banyak memang literatur kita. Tapi literatur itu kemudian juga harus dikomparasi, dibaca dan juga ditelaah gitu ya. Jangan menjudgment gitu Pak. Dan dalam artian begini, kalau orang setiap saya, kemudian teman-teman semuanya punya pemikiran sendiri-sendiri terhadap literatur yang dibacanya, kitab apapun yang dibaca. Apakah misalnya kitab Bajuri dibaca, Iqna dibaca, ataupun Mahali dibaca dan lain-lain. Ini tentu kita punya, ataupun mazhab Maliki atau mazhab Hanafi gitu ya, ataupun Hambali gitu ya. Itu tentu masing-masing punya perspektifnya sendiri-sendiri gitu. Jadi itu pun adalah satu hal yang bagus. Nah, namun di sini kita punya nama satu wadah namanya Dewan Syariah Nasional. Di bawah Majelis Ulama Indonesia, terdiri daripada praktisi, akademisi, ulama dan juga semua tergabung di situ. Zuama tergabung di situ. Stakeholder. Jadi itu akan lebih komprehensif cara berpikirnya. Di sisi praktisi bagaimana, akademisi bagaimana, di sisi ulama seperti apa, di sisi cendekiawan seperti apa. Dan mereka punya literatur-literatur yang juga sangat bagus gitu ya. Nah, di situ dirampungkan terhadap satu persoalan itu memakan waktu yang cukup untuk membahas. Sehingga ketika fatwa itu dikeluarkan menjadi pedoman ataupun landasan operasional perbankan syariah sudah sangat baik. Nah, gitu. Jadi tinggal sekarang sejauh apa ataupun sebesar apa sebuah bank syariah mengaplikasikan fatwa-fatwa tersebut. Dalam bentuk apa? Contoh kalau kita di MyBank kita punya namanya yang pertama Syariah Governance Framework. Punya framework dulu, punya payungnya dulu nih. Bagaimana cara kita berpikir dan juga bertindak terhadap operasional kita dan juga bisnis kita di bidang syariah, perbankan syariah. Dan kemudian kita punya Syariah Compliance Policy. Nah, sedekat apa kita dengan fatwa-fatwa tadi? Sedekat apa kita bisa mempraktekannya? Itu sudah aturan gitu, aturan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua perbankan syariah Indonesia sudah punya hal tersebut? Sudah mengamalkan, mengaplikasikan fatwa sedemikian rupa? Pengawasannya seperti apa? Kualitas pelaksanaan seperti apa? Nah, saya yakin bahwa setiap bank sudah punya Dewan Pengawas Syariahnya. Pasti. Namun, apakah ada perangkat-perangkat yang sehari-hari mereka bisa memberikan informasi kepada tim marketing, kepada tim operation, kepada tim front office, bahwa Anda punya guideline seperti ini untuk menjual, bahwa untuk bagi hasil seperti ini ketentuannya, bahwa untuk produk misalnya funding seperti ini ketentuannya, untuk produk financing apa yang boleh, apa yang tidak dibolehkan. Bagaimana kalau akadnya murabahah? Apa sequence-nya? Apakah beli barang dulu baru kemudian bisa jual, atau bisa pesan barang dulu kemudian baru dijual? Kita lakukan transaksi baru kemudian baru itu diserahkan. Seperti apa prakteknya? Nah, ini siapa yang memonitor? Nah, jadi kalau sisi landasannya, baik fatwanya, kemudian juga regulasi daripada OJK-nya, saya kira sudah sangat cukup. Tinggal sekarang sedekat apa kita dengan fatwa itu dalam aplikasinya. Nah, itu barangkali dilihat oleh masyarakat. Nah, ketika aturannya sudah ada, tapi sedekat apa kita melaksanakannya, sebaik apa kita melaksanakannya, itu jadi critical point. Berarti rules-nya udah ada nih. Rule-nya sudah ada. Tinggal menjalankan. Ya, benar. Kemudian Pak, bicara tentang bank syariah, seberapa penting dan bagaimana pengaruhnya untuk daerah-daerah, khususnya Aceh? Karena juga seperti yang kita ketahui kemarin setahun yang lalu kalau nggak salah,
bank syariah BSI macet, itu udah kita harus kembalikan lagi bank konvensional dari beberapa dewan mungkin gitu Pak. Oke. Jadi sebenarnya gimana realitanya tuh? Saya juga mengikuti sedikit banyak tentang Perkembangan. perkembangan di Aceh gitu ya. Oke, yang pertama bank daerah itu punya visi misi yang sangat mulia. Dia harus mengembangkan ekonomi daerahnya. Berbeda mungkin sedikit berbeda dengan bank komersial. Nah, jadi bank daerah punya visi misi bagaimana ekonomi daerah itu bisa berkembang dengan yang bank tadi. Gitu. Jadi saya buat sebuah tulisan waktu itu mendorong Bank Aceh untuk menjadi motor ataupun roda penggerak ekonomi daerah. Ya. Kalau kita lihat bahwa karena Bank Aceh pun udah sangat lama. Ya, seingat saya berdiri 1993 ya. Di awalnya masih NV. Waktu NV itu Namlus Vennootschap istilahnya, bahasa Belanda lah dulu ya. Sampai jadi PT kemudian sampai jadi Bank Aceh Syariah gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari portfolionya, kita melihat bahwa kalau fungsi Bank Aceh ataupun Bank daerah itu develop, Bank Pembangunan Daerah, berarti kan itu develop. Nah, itu kita melihat sejauh mana kehadiran bank ini bisa mendevelop ekonomi atau pertumbuhannya banyak di sisi konsumtif, produktif atau konsumtif nih. Kalau konsumtif ya berarti bank itu menyalurkan pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya personal financing. Contoh membeli motor, membeli mobil, membeli kulkas, membeli rumah misalnya gitu ya, ataupun tujuan-tujuan memang untuk sifatnya konsumtif. Nah, atau dia lebih baik pada sisi yang produktifnya, itu yang perlu kita lihat, ya kita cermati. Baru investment ataupun modal kerja gitu ya, baik menggunakan murabahah untuk pembelian aset gitu ya, produktif, ataupun modal kerja untuk misalnya membeli barang-barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk, nah, itu kan produktif gitu. Itu yang pertama. Jadi fungsi bank daerah itu harus dikembalikan kepada fungsi pertama dia, bagaimana dia bisa memberikan sebuah makna bahwa itu bisa mengembangkan bank itu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Itu visi misi yang pertama. Nah, adapun misalnya waktu itu ada case ya, ada kejadian tentang serangan hacker gitu ya untuk sistem perbankan di sana, dalam hal ini kejadiannya di BSI gitu. Ya. Sebenarnya ini nothing to do with syariah or not syariah. Nggak ada hubungan. Bukan karena dia bank syariah atau bukan bank syariah, tapi semua bank bisa terjadi. Tahun 2020 seingat saya terjadi di bank besar di Australia. Nah, itu konvensional. Konvensional. Jadi nothing to do with syariah. Nggak ada hubungannya sama syariah. Sejauh mana security sistemnya itu kuat. Dia punya security sistemnya itu sekuat apa, itu bisa terjadi di bank apapun gitu. Jadi kalau ada sebuah serangan ransom itu seperti itu nothing to do with syariah. Itu siapapun bisa kena, hanya saja perlu sebuah bank manapun dia memperkuat IT securities-nya itu, IT securities-nya. Jadi kita nggak perlu risau, nggak perlu kemudian harus masuk ganti dengan bank konvensional. Nggak ada jaminan. Karena bank besar di Australia juga kena ransomware ketika itu. Tahun 2010 atau 2020 saya kena ransomware juga sama. This is very rich country, very strong IT system, tapi juga kena. Gitu. Jadi saya kira hal yang bisa jadi pada siapapun gitu. Sama seperti misalnya kita bilang, wah, jadi penyakit ini hanya bisa kena ustadz. No. Batuk juga bisa kena siapapun gitu ya gitu. Ya. Benar. Berarti bisa kita bilang sistem security-nya setiap bank itu pasti ada harus. Dan itu dimonitor oleh oleh regulator. Sekuat apa kita punya IT system, kali berkaitan dengan manajemen risiko operasional, di situ pasti akan sangat kental di situ ya. Termasuk nanti jadi risiko reputasi kalau sudah mencuat di media sosial atau di media massa. Itu yang parah lagi. Gitu. Pak, mungkin ada dari kawan-kawan di sini yang menyaksikan podcast ingin terjun ke dunia perbankan. Bagaimana tips ataupun triknya gitu, Pak? Apakah itu harus berasal dari muyul atau kalau kayak Bapak tadi kan momentum saya kita bilang ya. Itu bagaimana? Kalau saya memang waktu sedang kuliah dulu memang ada muyulnya ke ekonomi syariah. Karena saya lihat sesuatu yang baru, menarik gitu ya. Nah, gitu. Kok kayaknya waktu saya belajar fikih muamalat
tingkat 3 di Al-Azhar itu kok kelihatannya agak seru gitu ya. Maksudnya satu hal yang baru. Kalau fikih tahara, fikih ibadat gitu ya, kita mungkin sudah lebih awal kita ataupun lebih sering kita dengar. Tapi kalau fikih muamalat kayaknya satu yang baru gitu. Dengan berbagai macam akadnya, akad jual beli, akad syirkah, akad sewa dan seterusnya, akad ijarah seterusnya gitu ya. Kok lebih seru gitu. Jadi saya pelajari. Jadi kalau saya lihat bahwa bagi adik-adik ataupun siapapun yang menyaksikan podcast kita, masuk di dunia keuangan syariah itu hal yang menarik. Dan tidak perlu merasa apakah saya bisa ataupun tidak bisa, karena sekarang sudah lebih mudah dalam artian infrastruktur perbankan syariah sudah baik. Kemudian banyak orang-orang yang juga bisa memberikan pengetahuan ataupun informasi ataupun mengajar tentang keuangan syariah. Kemudian juga sudah banyak juga fatwa-fatwa yang mengguide bagaimana kita bisa tahu tentang keuangan syariah itu seperti apa, baik di Indonesia ataupun yang standar internasional, AOIV. Nah, itu dia juga dalam bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya. Ya. Kemudian juga kita ada misalnya ada lembaga Sibafi, ada IIFM di Malaysia seterusnya. Itu sudah banyak sekali yang bisa memfasilitasi seseorang untuk bisa mendalami tentang keuangan syariah. Jadi misalnya ada teman-teman dari Fakultas Usuluddin atau Fakultas Syariah, Lughat atau apapun, saya kira tidak ada halangan untuk mendalami tentang keuangan syariah. Karena mungkin ada yang beranggapan, oh saya Usuluddin, jadi enggak, berarti semua bisa, Pak? Bisa, semua bisa. Nah, karena itu bisa dipelajari. Bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Apalagi bagi misalnya mahasiswa Al-Azhar gitu ya. Itu punya satu privilege sendiri mungkin, Pak. Value added ya. Ya, value added-nya di mana? Karena sudah menguasai kitab-kitab Arab. Tinggal perkuat bahasa Inggrisnya aja. Karena kita jangan hanya membatasi diri pada dunia bahwa kita punya literatur turas. Tapi bagaimana literatur juga yang mengembangkan tentang keuangan syariah. Di Ma'rad kemarin mungkin saya belum menemukannya. Di Ma'rad kemarin saya datang, saya cari di beberapa muasasah. Itu saya tanya, ada nggak pembahasan-pembahasan baru tentang keuangan syariah? Dan itu saya waktu itu mengunjungi beberapa secara khusus, semua saya kunjungi stand, tapi beberapa stand yang saya tahu di situ ada tentang buku keuangan syariah itu belum saya lihat lagi ada buku-buku baru yang mengungkapkan tentang apalagi tentang kita bisa kembangkan tentang keuangan syariah dan perbankan syariah ini gitu. Di sini masih kurang literaturnya mungkin, Pak. Harusnya di sini adalah Mamba al-Ulum. Ya kan, di sini Mamba al-Ulum dan juga di sini tatawurat tentang ulum banyak sekali, betul. Tapi saya belum menemukan ya, berarti saya belum menemukan buku-buku baru tentang akad yang lebih lebih perkembangannya lebih kita perlukan gitu ya dengan masyarakat Indonesia gitu. Nah, itu saya belum temukan. Jadi adik-adik di sini saya lihat yang dari Al-Azhar ataupun dari fakultas manapun yang punya basic keilmuan bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia sekalipun bahasa Melayu gitu ya, itu nggak ada halangan sekarang untuk mempelajari tentang keuangan syariah karena sudah banyak sekali literatur, hanya saya perlu kita kembangkan. Contohnya bagaimana kita menggunakan akad ataupun produk LC, letter of credit, ataupun tashilat itu untuk ekspor impor, ataupun misalnya sekarang bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi laporan keuangan si nasabah dengan cara menggunakan subrogasi, seperti apa tinjauan syariahnya gitu ya, dan bagaimana seorang intelektual muslim itu bisa memberikan solusi terhadap kondisi keuangan syariah. Karena tentu bisnis punya risiko, dan risikonya itu adalah biasanya adalah pembiayaan yang kualitasnya itu menurun, kolektibilitasnya menurun gitu. Itu bagaimana misalnya kita bisa memberikan solusi, ataupun misalnya ada fatwa-fatwa yang kita bisa gali dari ulama-ulama sebelumnya bahwa ternyata ada kemudahan-kemudahan yang sesuai dengan zaman sekarang. Kalau dulu mungkin orang transaksinya itulah person to person. Sekarang sudah business to business. Bahkan sekarang di era yang digital sudah menggunakan digital. Bagaimana digital ini sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, gitu. Bagaimana ketika nasabah dia klik apakah ini sudah sesuai ijab wal qabulnya atau belum sesuai nih. Nah, kita perlu melihat sisi itu juga. Dan tidak terbatas sebenarnya urusan syariah ataupun dari Azhar ataupun apapun itu. Fakultas apapun gitu ya. Untuk masuk pada bidang syariah compliance tidak bisa masuk bagian produk juga, bisa masuk bagian marketing, bisa masuk operation, itu semua bisa dipelajari. Karena bank menyediakan training yang cukup banyak bagi karyawannya supaya mereka bisa tetap eksis, bisa terus bertumbuh. Gitu. Berarti
jangan merasa takut gitu Pak. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut Nah, karena prospeknya sangat banyak. adik-adik yang datang dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, Singapura, kemarin Semua Thailand, itu sudah sebuah kemenangan. Jadi nggak ada perlu ditalukan. Kita tinggalkan apa namanya tanah air kita kembali sudah sebuah kekuatan, kemenangan. Tinggal langkah selanjutnya aja gitu. Jadi tinggal kita kembangkan lagi potensi yang ada pada diri kita itu Betul, Pak. betul. Kemudian mungkin pada akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah apa SGIE Pak. Oh, State of the Global Islamic Economy. ya, Jadi sebenarnya bagaimana pengertiannya? oke. Sekitar tahun 2020 yang lalu itu kita sempat membahas ya. Waktu itu hari ulang tahun apa namanya santri. 22 Oktober. Ya, waktu itu kita diundang juga sebagai pembicara di sebuah acara, tapi waktu itu acaranya secara online. Kita membahas tentang yang disampaikan tadi ya, SGIE ya, SGIE. State Global State Islamic of Economy. Global. Ya, itu sebuah report sebenarnya, sebuah laporan dikeluarkan oleh Dinar Standard. Ya, Dinar Standard ini sudah lama mereka beraktivitas bagaimana orang itu bisa menggunakan rujukan kepada mata uang emas sebagai sebuah stabilitas keuangan dan ekonomi gitu ya. Dan mereka melakukan report-report tersebut. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya kalau Indonesia sendiri ini dan negara-negara lain yang dibahas dalam SGI itu ada berbagai macam aspek. Ada aspek yang berkaitan dengan penggunaan produk halal, kosmetik, fashion, apa namanya, traveling, obat-obatan, ekonomi halal, ekonomi halal, ya halal chain lah gitu ya. Jadi kita melihat bahwa di laporan-laporan tersebut yang masih saya terbayang gitu ya, kita ini masih negara-negara Muslim ini sebagian besar masih merupakan konsumen, belum jadi produsen. Cuma mengkonsumsi. Konsumsi ya, saja. kalau disebutkan dalam sebuah laporan misalnya tahun 2021 itu tingkat konsumsinya itu ataupun perputaran dana di negara-negara Muslim terhadap produk halal ini sekitar 2 triliun dolar gitu ya. Cukup besar gitu ya. Itu menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk halal ini cukup baik. Nah, tapi kita melihat kita sisinya berada pada sisi konsumen ataupun produsen. Itu contoh nih untuk misalnya daging. Apakah kita sudah bisa swasembada sendiri atau kita masih impor bisa dari Brazil, di Australia? Kita kebanyakan impor masih Pak. Impor berarti kita kan masih sebagai pihak yang konsumtif gitu ya, konsumen gitu ya. Konsumen. Untuk pakaian, mungkin kita pakaian umrah pun kain ihram masih dari negara lain. Ya. Yang bahasa kita susah baca gitu kan, dari negara lain ternyata gitu. Termasuk juga misalnya untuk destinasi traveling. Apakah di negara kita, misalnya Indonesia, sudah punya cukup tempat-tempat wisata yang menyediakan kenyamanan untuk orang destinasi, makanan halalnya, tempat ibadahnya, wudhunya, musolanya, kemudian juga apa namanya situs-situs sejarahnya itu yang punya Islam yang kemudian diangkat kembali. Jadi itu yang mengundang orang datang untuk destinasi wisata syariah misalnya gitu ya. Kita ada namanya sekarang itu tentang KNIKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu salah satunya juga adalah mengembangkan ekonomi dan wisata halal. Nah, gitu. Itu yang saya kira ini sangat baik gitu ya, yang merupakan satu report yang bisa memberikan gambaran pada kita bagaimana di mana posisi kita di dunia ini terhadap ekonomi halal itu sendiri. Dan kalau nggak salah Indonesia berada di 3 besar Pak, atau termasuk dalam 3 besar yang kita tadi melihat apakah kita lebih pada sisi konsumen ataupun produsennya. Termasuk dari keuangan syariah. Ya, kalau kita lihat perbankan syariah kita masih berada dalam mungkin 10 besar ya. Perbankan syariah, tapi untuk pasar modal kita sudah cukup lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kita bisa mengukur dengan di sini di mana posisi kita dan apa yang kita tingkatkan. Itu satu report yang sangat baik yang saya kira perlu kita support untuk kedepannya bagaimana perbankan, keuangan, ekonomi, lifestyle halal itu bisa lebih baik di negara kita dan juga negara-negara muslim lainnya. Mungkin kita sedikit highlight ke tadi di MyBank Pak. Nah, di MyBank itu sebenarnya apa ciri khas yang membedakannya dengan bank-bank di Indonesia lainnya Pak? Kita punya suatu tagline namanya Syariah First. Syariah First. Jadi kita itu semacam program. Itu sebuah program. Ya. Jadi tahun 2003 seingat saya itu UUS MyBank itu berdiri. Tahun 2013 kemudian kita buat satu program yang Syariah First. Jadi Syariah First ini yang pertama dia
memiliki keunggulan yang sama dengan konvensional. Kalau konvensional bisa beri, kita juga bisa beri. Ya. Sehingga nasabah punya pilihan. Dan pilihan pertama kita berikan adalah pilihan syariah dulu kepada si nasabah. Ya. Coba dulu deh experience-nya dengan syariah. Dan ternyata experience-nya itu sangat baik. Nah, kalau di MyBank sekarang itu keberhasilannya terlihat sekali. Tadi saya sampaikan, itu dengan syariah first itu, kalau di awal-awal tahun 2003 sampai 2013 itu pertumbuhan market share dari syariah ke konvennya, ke induknya, hanya di bawah 10%, tapi tahun 2013 sampai kemudian terus berkembang, itu sekarang sudah mencapai 28% dari total market share induknya. Jadi kalau induknya MyBank di Indonesia punya aset 180 triliun misalnya gitu ya, 170 triliun, ini 28%-nya itu sekitar hampir 50 triliun ataupun 48 triliun, itu adalah syariah. Gitu. Oke, kemudian seperti kita itu juga berbicara tentang dunia bank, pastinya ada perputaran keuangan, Pak. Sebenarnya uang itu berasal dari mana? Ada, misalnya kan ada investor, apakah uang investor semua atau uang negara atau gimana? Jadi ini kalau kita bicara soal uang harus bicara tentang sejarah uang itu seperti apa itu kan? Kan asalnya di barter kan. Nah, kalau misalnya saya perlu peci, terus kasih yang peci, kasih saya uang. perlu peci, tapi saya punyanya bukan uang, saya punya misalnya beras. Saya tukar. Kamu perlu beras, peci, oke kita sepakati harganya, terus kita tukar, jual beli situ kan. Nah, kemudian berkembang sampai menggunakan uang emas. Kenapa emas dan perak dan juga perunggu? Karena ternyata itu punya nilai yang cukup tidak stabil, cepat berubah, dan juga punya ketahanan fisiknya, nggak cepat rusak. Logam. Kemudian ditakrir juga oleh Al-Quran gitu kan. Walladzina yuzuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin. Kemudian kalau kita lihat sekarang, kalau bank ada, kita bisa sebutkan ada bank swasta dan juga ada bank pemerintah ataupun himbara. Kalau bank pemerintah tentu dananya itu dari pemerintah, bisa dari APBN. Ya. Kemudian kalau bank swasta tentu dari pemodalnya sendiri. Makanya dalam disertasi yang saya sedang rampungkan itu, saya menulis tentang fractional reserve banking. Jadi bank itu ada dua tipikal, ada full reserve banking, ada fractional reserve banking. Kalau full reserve banking seperti ibaratnya koperasi, dana itu semua dari anggota, kemudian itu anggota itu menjadi semacam pemegang saham di koperasi tersebut, dan mereka mengolahnya itu dengan profesional gitu ya, baik mereka dikelola oleh pengurusnya ataupun pengurus juga bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Namun di kita dan sebagian besar dunia itu berlaku namanya fractional reserve banking, di mana modal itu ada dari pemodalnya, ya nanti bisa dari modal yang disetor dan juga bisa kemudian pemodal yang diperoleh dengan cara bank itu mengeluarkan surat berharga, ataupun bank itu isu saham, kemudian saham itu dibeli oleh pabrik sehingga dia menjadi bank publik gitu ya. Juga berasal tadi darahnya tadi itu ataupun darah kehidupannya itu dari tabungan. Dari tabungan dan bentuknya bisa simpanan ataupun deposito. Itu yang terus diputar. Jadi itu berada pada sisi liabilities ataupun kewajiban bank. Jadi bank punya kewajiban untuk memberikan kembali dana si masyarakat. Jadi bank itu punya fungsi intermediari, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dia himpun dulu tuh. Ketika dia himpun jadi kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban dia harus mengembalikan pokok terhadap si penyimpan. Apakah dia deposito ataupun tabungan. Nah, hanya saja pada sisi liabilities perbankan syariah disebut dengan dana syirkah temporer. Itu dana yang disyirkahkan. Kalau dia deposito, dana disyirkahkan temporer. Kenapa? Karena punya batas waktu yang nanti akan dikembalikan pokoknya kepada si penabung. Dana itu kemudian baru disalurkan ke dalam sisi aset. Nah, baik misalnya aset pembiayaan itu bentuknya dari syirkah, kerjasama, modal gitu ya, ataupun untuk pembelian barang, ataupun untuk modal kerja, ataupun syirkah dalam bentuk akad jual beli, ataupun syirkah ataupun pembiayaan dalam bentuk sewa. Jadi dana itu nanti hasilnya itu dikembalikan kepada si penabung ataupun kepada dana syirkah temporer sesuai dengan nisbah yang disepakati. Berarti kalau kita tadi ulurnya tuh dari APBN itu yang terus diputar. Betul. Kalau contoh Bank Aceh gitu ya, itu bisa jadi dana-dana dari
pemdanya masing-masing. Ah, Ya, pemda provinsi atau pemerintah provinsi, pemda tingkat 2, adapun baik kabupaten maupun kota itu menjadi pemegang saham. Dan tentu dana yang ditempatkan tidak akan terus cukup. Karena gimana ditambah dari dana-dana yang diperoleh dari simpanan masyarakat. Cuma kalau bicara tentang keuntungan dari bank itu dari mana hasilnya keuntungan bank itu dapat? Sama kalau kita ibaratkan secara simpel gini ya, seperti kita jual beli. Contoh nih, saya punya uang 10 juta rupiah. 10 juta. Ya, saya titip misalnya pada teman kita, Ustaz Rahmat gitu ya. Saya bilang saya punya dana 10 juta rupiah nih. Ustaz Rahmat punya usaha apa? Oh saya misalnya kata beliau saya jual beras. Oke, sekarang kalau gitu kita kerjasama yuk gitu. Saya tempatkan dana 10 juta rupiah ini. Selama ini dengan usaha seperti ini bisa menghasilkan berapa? Modal Pak Rahmat berapa? Modal saya 10 juta rupiah juga selama ini. Oke, dan 10 juta rupiah itu setiap bulan bisa menjual berapa? Katakanlah bisa perputarannya 100 juta rupiah. Dari 100 juta rupiah itu berapa dapat keuntungan? Dapat misalnya 2 juta rupiah. Oke, berarti keuntungannya adalah 50. Ya, 2 juta rupiah kali. dibandingkan dengan modal tadi 10 juta rupiah. Ya. Nah, gitu ya. Itu 10% keuntungannya. 10%. Ya. Jadi keuntungan dibandingkan dengan modal berapa gitu. Nah, ketika saya bicara demikian, saya bisa melihat namanya adalah proyeksi bagi hasil. Dan proyeksikan dulu. Karena kalau tidak diproyeksikan akan terjadi namanya gharar. Asymmetric information. Ataupun seperti misalnya bahkan judi. Saya mendapatkan uang tapi saya nggak tahu apa-apa tuh. Makanya harus jelas di harus awal. jelas. Maka di perbankan syariah ketika si nasabah akan menabung ataupun si nasabah bahkan akan menggunakan dana bank untuk pembiayaan gitu ya, itu dijelaskan semua, akan dilihat berapa kemampuan bank untuk memberikan bagi hasil selama ini, indikasinya seperti apa. Kalau si nasabah yang akan menggunakan dana bank syariah gitu akan dilihat seperti apa track record perusahaannya, kemudian juga sebesar apa keuntungan selama ini bisa diperoleh. Dia akan dipelajari, akan dibuat cash flow projection nanti gitu. Oh, proyeksinya seperti ini. Baru kita sepakati. Kalau begitu kita sepakati misalnya 40-60. 40 untuk saya, 60 untuk pengusaha gitu ya. Nah, nanti yang dibagi dari mana? Dari hasilnya. Dari hasilnya itu setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Nah, kita katakanlah tadi kalau dana 10 juta, kemudian dari saya 10 juta juga dari Pak Rahmat gitu ya. Berarti dana sudah ada 20 juta rupiah. Kemudian kita proyeksikan hasilnya kita bisa mendapat katakanlah 4 juta rupiah gitu ya. Maka kita berbagi dari 4 juta rupiah yang bersih tadi itu. 4 juta rupiah dia bersih nih, kita bagi misalnya 40 untuk saya, 60% untuk Pak Rahmat. Nah, jadi Pak Rahmat dapat 2,4, saya dapat 1,6 juta rupiah dari hasil. Nanti modal saya dikembalikan 10 juta rupiah itu. Maka namanya adalah dana syirkat temporer. Dana kerjasama secara temporer. Ada ketentuan yang sangat jelas kalau ada ketentuan sangat jelas. Kalau tidak terjadi namanya asymmetric information ataupun gharar, bahkan ada jahalah di situ. Nggak boleh ada jahalah. Kemudian yang terakhir mungkin Pak untuk mengakhiri perbincangan kita, ada menarik temanya di praktek pencucian uang. Oh, money laundry. Ya. Itu gimana Pak? Oke, ini adalah sebuah tindakan kriminal. Kriminal bisa kita bilang. Dan ini tentu melawan aturan setiap negara. Secara internasional itu sangat dilarang, itu aturannya sangat ketat dan itu adalah pelanggaran berat. Di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Amerika, semuanya itu adalah tindakan kriminal. Nah, pencucian uang ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun punya tujuan-tujuan tertentu yang tidak syariat lah. Dan bahkan juga melanggar aturan-aturan kepatuhan negara. Jadi orang bisa saja dana korupsi gitu ya. Biasa dana korupsi itu kemudian di layering oleh dia, dipecah-pecah gitu ya. Dipecah-pecah kemudian sehingga nggak terlacak. Nggak terlacak, itu ya nggak terlacak. Udah nggak terlacak nanti dikumpul lagi. Nah, gitulah. Itu tindakan ada anti money laundering. Itu ada aturannya di Indonesia. Juga ada nanti diawasi oleh PPATK, ya, sebuah lembaga negara kita yang mengawasi tentang tindak pidana pencucian uang dan juga korupsi seterusnya oleh KPK juga demikian. Ini adalah sebentuk memang kita juga di setiap perbankan itu ada bagian compliance, itu bagian kepatuhan yang memperhatikan tentang transaksi-transaksi yang mencurigakan. Bagaimana ciri-cirinya, Pak? Transaksi mencurigakan. Misalnya contohnya nih, seseorang yang selama ini dia bekerja sebagai satu profesi yang gajinya katakanlah 5 juta rupiah.
dan hidupannya dia punya motor satu, rumah sewa ataupun rumah cicilan yang tipikalnya tipe 36. Gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia satu hari bertransaksi dengan dana 500 juta rupiah. Suspicious transaction. Bank sudah melihat itu adalah transaksi mencurigakan. Dia akan lihat nih, ini orang dengan dana 500 juta rupiah tapi gajinya 5 juta rupiah kok bisa? Ya. Itu nanti akan didalami gitu ya. Dan apabila itu terbukti harus segera dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, baik internal bank maupun yang eksternal seperti tadi PPATK tadi itu. Nah, itu tidak akan mencurigakan. Jadi ataupun misalnya dengan perubahan lifestyle. Ya, jadi lifestyle biasanya sering cepat berubah gitu ya. Berubah. Jadi kalau misalnya seorang misalnya dia punya kemampuan naik motor, tiba-tiba dia sudah punya 3 Ferrari di rumahnya gitu ya. Ataupun Lamborghini ada jual di situ, ada Hammer segala macam. Itu bisa menjadi dengan transaksi itu menjadi sebuah tindakan yang mencurigakan. Biasanya dari transaksi keuangan itu terbaca. Dia kan kalau beli Lamborghini misalnya harga 13 miliar gitu ya. Selama ini dia naik motor. Orang kan lihat, transaksi mencurigakan, ada apa nih? Dia harus didalami gitu. Makanya ketika nasabah akan datang ke bank, kita akan lihat ada namanya KYC, Know Your Customer. Dan juga ada Customer Due Diligence, CDD ya, Customer Due Diligence. Kita mendalami lagi apa aktivitas si customernya, apakah dia termasuk dalam orang yang punya potensi risiko yang tinggi gitu ya. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di akhir pertemuan. Tak terasa Pak, diskusi kita sangat berjalan. Memang berbicara tentang keuangan perbankan ataupun non perbankan itu sangat menarik dan memang luas sekali ya. Sangat luas sekali. Mungkin sedikit closing statement Pak bagi pelaku ekonomi syariah. Oke, saya melihat bahwa we are not full stop yet. Kita belum berhenti pada satu titik. Kita masih koma. Kita terus harus berjalan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini. Tadi saya sampaikan bahwa contoh di Indonesia masih 7% market share-nya gitu ya. Masih kecil sekali itu perbankan syariah. Belum lagi untuk asuransi syariahnya juga itu masih kecil. Jadi kita masih sangat perlu kerjasama yang kuat antara beberapa individu, beberapa sektor maksud saya tadi. Ada sektor playernya, ya pelakunya, sektor akademisinya, ataupun para pengambil keputusan ataupun regulatornya itu untuk saling bisa bahu-membahu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah tadi itu. Sehingga dengan ketahanan ekonomi syariah yang baik juga memberikan satu dampak yang sangat kuat dan sangat baik bagi negara kita seperti yang pernah terjadi pada krisis ekonomi 1998. Ditambah lagi sekarang saya melihat bahwa peluang-peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah di mana masyarakat sudah mulai tahu apa sih ekonomi syariah, ternyata menarik gitu ya. Sangat menarik. Itu akan menambah juga gairah kita insya Allah untuk bisa terus mengembangkan ekonomi syariah itu sendiri. Jadi never stop learning, never stop doing sampai kita terus bisa mengatakan bahwa we have done something. Kita sudah pernah meninggalkan jejak yang baik terhadap satu ajaran Allah Ta'ala ini dalam bidang muamalat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga dilancarkan selalu urusannya. Insyaallah, amin. Semoga adik-adik semua lancar sekolahnya dan juga masa depannya. Amin. Insyaallah. Baik, rekan-rekan Jakpedia semuanya. Inilah bincang-bincang santai kita dengan Pak Faisal. Semoga dapat diambil manfaatnya dan sampai jumpa di bincang santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.